bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali para pembelajar hukum. Selamat bergabung kembali di Lamin Ilmu Podcast, podcastnya Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Apa kabar para pembelajar hukum sekalian? Semoga selalu sehat dan bahagia dimanapun berada. Baik, para pembelajar hukum, hari ini kita tepat masuk di bulan suci Ramadan, di mana tentunya di bulan suci Ramadan ini adalah bulan penuh berkah bagi umat muslim, di mana tentunya bulan ini kita ketahui bersama bahwa dilipat gandakannya pahala yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Baik, para pembelajar hukum, untuk tema podcast pada hari ini kita akan membahas terkait penyaluran zakat infak sedekah sesuai dengan ajaran agama Islam. Mengingat juga kita sedang berada di bulan suci Ramadan, tentunya teman-teman para pembelajar hukum sedang berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, berbuat kebajikan, untuk dimana kita mengetahui bersama melalui bulan suci Ramadan ini semoga kita mendapatkan berkah dengan apa yang telah kita lakukan, seperti itu. Baik, pada hari ini saya tentunya tidak sendirian, para pembelajar hukum saya tentunya bersama narasumber kita. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Baik. Assalamualaikum Ibu ya, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sudah bersama dengan Ibu Irma Suryani, SAG, MAG. Beliau merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Beliau juga merupakan pengajar di mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah. Sekaligus Ibu juga merupakan pengurus dalam penyaluran zakat di Universitas Mula Warman. Baik Ibu Irma, bagaimana kabarnya, sehat Ibu? Sehat, alhamdulillah. Puasanya lancar Ibu sejauh ini? Alhamdulillah. Lancar. Semoga selalu lancar Ibu ya, dan juga para pembelajar hukum juga semoga yang menjalankan ibadah puasa semoga lancar dan juga sampai di penghujung, yaitu di hari kemenangan gitu. Amin. Baik, kita ini Bu, saya bacakan tadi CV-nya, itu ada gambaran dari Bu Irma. Ibu Irma merupakan dosen FH Unmul atau Fakultas Hukum Universitas Mula Warman Ibu ya. Yeah. Seperti itu. Jadi nama lengkap Ibu Irma itu Ibu Irma Suryani SAG MAG. Baik, para pembelajar hukum, tentunya tanpa kita membuang-buang waktu kita akan bertanya gitu lebih banyak kepada pakarnya langsung nih tentang zakat infak sedekah. Kita akan bertanya langsung, menggali supaya kita menambah khasanah keilmuan kita. Baik Ibu, untuk pertanyaan pertama mungkin yang ingin kita ketahui bersama. Orang-orang pada bilang nih Bu, zakat infak sedekah. Sebenarnya zakat infak sedekah itu konsepnya seperti apa sih Bu, yang perlu kami pahami gitu? Silakan Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya sudah hadir kembali di podcast Lamin Ilmu Fakultas Hukum. Senang sekali alhamdulillah bisa siar di bulan suci Ramadan ini, apalagi berkaitan dengan salah satu rukun Islam, yaitu penunaian zakat dalam Islam. Kita tahu bahwa zakat itu sebenarnya adalah masuk dalam rukun Islam ya. Betul Ibu. Nah, kalau kita bicara tentang zakat, maka tentu kita akan melihat bagaimana perintah zakat itu dalam Al-Quran itu disebutkan dalam Al-Quran sampai 32 kali. Bahkan sebenarnya itu disandingkan dengan kata sholat. Jadi ada 32 kali disebut 32 kali dan disandingkan itu sampai 86 kali. Aqimus sholata wa atuz zakat. Artinya bahwa sholat dan zakat itu disandingkan bersaudara. Karena sholat dan zakat itu akan membangun dimensi. Sholat itu membangun dimensi hubungan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, minallah, dan zakat itu membangun dimensi hubungan manusia dengan sesama manusia, hablum minan nas. Jadi kalau kita mengurai bagaimana sebenarnya konsep zakat dalam Islam itu, ya tentu diambil dari perintah Allah dalam Al-Qur'an, aqimus sholata wa atuz zakat, bahwa tunaikanlah, tegakkanlah sholat dan kerjakan zakat. Zakat itu sendiri apa? Zakat itu kan kalau kita lihat secara makna bahasa itu, zakat itu bisa at-taharatun, membersihkan harta kita dari mungkin pernah ada percampuran yang subhat ya. Kemudian an-nama'u, tumbuh. Jadi dengan kita mengeluarkan zakat ya, itu akan harta itu bisa tumbuh berkembang. Kemudian zakat juga itu secara etimologi bermakna at-tazkiyatun, pensucian. Mensucikan. Kemudian terakhir adalah al-barakah.
barakah, berkah. Nah, zakat itu adalah secara bahasa diterminologikan bahwa zakat itu adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dan didistribusikan kepada 8 asnaf atau 8 kelompok. Oke, Bu. Ya, dasar hukumnya ada di mana? Dalam Quran surah At-Taubah, di situ Allah berfirman, "Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum." Ini perintah oleh Allah. Nah, khuz min amwali, ambillah. Khuz itu fi'il amar. Ambil. Ya, tarik, himpun, ya. Zakat min amwal, dari harta orang-orang mukmin, orang-orang muslim, sedekahun sebagai sedekah baginya, bahwa sesungguhnya setelah menunaikan zakat itu ternyata apa hikmahnya adalah membuat kita menjadi tenang. Nah, zakat di sini kan zakat itu kan sebenarnya adalah perintah yang wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Nah, tentu ada kriteria kapan seorang muslim sebagai seorang muslim itu harus menunaikan perintah zakat itu. Tentu harus ada syarat. Pertama kan muslim. Muslim. Kemudian kedua adalah balik. Merdeka. Kemudian ketiga adalah nisabnya. Harta itu sudah memenuhi minimal beratnya berapa. Kalau dia misalnya dia memiliki harta misalnya dalam hal ini emasnya itu harus 85 gram. Kemudian haulnya cukup setahun. Ya, kemudian adalah milik secara sempurna. Jadi kalau misalnya dia punya harta tapi hasil dari kejahatan, hasil dari korupsi, itu bukan dia tidak memenuhi syarat untuk melakukan zakatnya, karena itu bukan miliknya secara sempurna, karena diambil dari satu perilaku yang memang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Jadi syarat zakat itu seperti itu. Nah, kemudian kita ketahui sendiri bahwa sebenarnya zakat dalam Islam itu ada dua, ada zakat mal dan ada zakat fitrah. Ada zakat mal dan ada zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu kan di setiap Ramadan kita tunaikan, ya. Maka Rasul mengatakan farada alaikum zakatal fitrah. Saya mewajibkan atasmu zakat fitrah sa'an min tamar wa sa'an min syair ala abdi wal hurri wal unsa wal rajuli, ya. Jadi itu Rasulullah mewajibkan zakat fitrah itu satu sa'. Satu sa' itu kan kalau kita konversi ke dalam beras itu bisa 2,5 kg sampai 3 kg. Yang itu wajib itu ditunaikan. Ditunaikan sebelum umat Islam keluar untuk menunaikan ibadah sholat Idul Fitri. Jadi anak-anak, orang tua itu wajib menunaikan zakat fitrah untuk pensucian dirinya. Jadi ketentuan ini harus dijalankan sebelum kita mengerjakan sholat Idul Fitri. Kemudian ada zakat mal. Zakat mal itu emas, ada perak, ada hewan, ada hasil tanaman, ada pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, pertambangan, madin, rikas. Bahkan zakat profesi pun ada di dalam konsep zakat itu. Itu diambil dari mana konsep itu? Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hai orang-orang yang beriman, anfiqu, nafkahkanlah. Infakkanlah sebagian hartamu yang baik-baik dari apa yang kamu usahakan. Maka disinilah ya kalau kita melihat Yusuf Qaradawi, ya, interpretasinya bahwa sebenarnya zakat profesi itu kan tidak ada di zaman Rasulullah SAW, ya. Tapi itu adanya setelah Islam maju, kemudian lahirlah beberapa penafsiran yang dikeluarkan oleh para ulama-ulama. Salah satu yang mendukung ini adalah ulama besar modern kontemporer, yaitu Yusuf Qaradawi yang mengatakan bahwa zakat profesi itu boleh diambil daripada hadis ayat tadi, maka betul. Nah, daripada apa yang saja yang kamu usahakan, termasuk itu juga menjadi wajib bagi kita. Oke, Bu. Berarti itu tadi konsep untuk zakatnya, ya, seperti itu, Bu. Jadi urgensinya secara tidak langsung itu yang pertama memang
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mungkin itu urgensinya yang tadi disebutkan pensucian, tazkiyatun, mensucikan kita. Pensucian dari harta kita, Bu, ya. Kita mana tahu dari harta kita itu ada cara perolehan mungkin subhat yang belum bersih, maka dengan kita melakukan zakat itu maka harta itu akan bersih. Allah kan menjanjikan itu dalam Al-Qur'an. Walladzina yaknisuna as-sahaba wal fiddata fala yanfikuna biha fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyembunyikan emas dan peraknya dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka sampaikan berita kepada mereka bahwa Allah akan memberikan azab yang sangat pedih. Jadi kita ini sebenarnya sebagai orang mukmin, orang muslim itu ya, ini kan kita keyakinan kita kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, ajaran Islam, bahwa sebenarnya Islam itu zakat itu membangun dua dimensi sebenarnya. Ada dimensi sosial dan ada dimensi hablum minallah dan hablum minannas. Nah, karena zakat sendiri itu peruntukannya sebenarnya untuk mensejahterakan masyarakat, umat, ya, untuk memperbaiki, mengentaskan kemiskinan, memperbaiki taraf hidup mereka. Yang mungkin dari mustahik ya, orang-orang yang 8 kelompok tadi itu sebagai wajib menerima zakat itu orang fakir, miskin, kemudian mu'allaf, garimin, riqab, ya, itu 8 itu. Nah, mungkin kalau dia sudah diberdayakan, dibantu dari aspek pemodalan, dibantu dari aspek pembinaan, ya bisa saja nanti dari mustahik menjadi musaki, karena itu memang tujuan zakat itu adalah mengentaskan kemiskinan, mensejahterakan. Maka itulah sebenarnya tadi saya sampaikan di dimensi kemanusiaan, sisi-sisi hablum minannasnya tadi. Maka dari awal di awal saya mengatakan bahwa wa intabu wa aqimus sholata wa atuz zakah, apabila mereka sudah bertobat dan mereka diperintahkan untuk sholat dan menunaikan zakat, bahwa sesungguhnya salat dan zakat itu adalah dua perintah yang bersaudara. Jadi tidak cukup rasanya kalau kita hanya salat saja, mendirikan sholat tapi juga harus berzakat. Betul, Ibu. Tapi Bu, saya mau bahas basic dulu nih, Bu. Mungkin dasar ya, mungkin masih ada pembelajar hukum juga atau teman-teman di luar sana, Bu, ya, yang mungkin masih sulit membedakan apa yang dinamakan zakat, pembagian dengan infak, juga sedekah. Dan ketika dilakukan dalam bulan suci Ramadan secara bersamaan itu bagaimana hukumnya, dan mungkin basicnya seperti itu ya, Bu, ya, saya tanyakan. Iya. Jadi kan dalam Al-Qur'an itu kan ada memakai kata sedekah. Khus min amwalin shadaqatan tutal. Jadi sedekah dalam surah At-Taubah itu bukan sedekah sunnah. Misalnya nih, kita di masjid ada kotak amal, ya kan, kita ngasih misalnya 20.000, 30.000, ataukah 50.000 ataukah 100, itu bukan zakat, itu adalah sedekah. Tapi yang di dalam Al-Qur'an khus min amwalin shadaqatan tutahhirum itu adalah sedekah yang bersifat wajib, yaitu zakat. Jadi zakat itu sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dan diperuntukkan kepada orang 8 asnaf. Jadi ada syaratnya, harta itu ya tadi nisabnya. Kalau dia emas 85 gram. Nah, itu haulnya nisabnya 85, berjalan setahun itu harta kita itu memang posisinya tidak pernah kita pakai ya. Nah, kemudian ya kembali ke kita, misalnya seorang profesi bekerja, apakah itu TNI, Polri, pegawai negeri, konsultan hukum, hakim, jaksa, atau profesi yang lain itu, maka zakat profesi itu wajib kalau kita mengacu pada ketentuan zakat profesi. Nah, itu zakat ya. Jadi zakat itu, sedekah itu dalam At-Taubah itu bermakna zakat wajib. Nah, ada infak itu yang saya sebutkan, wallazina yaknisuna as-sahaba wal fiddata wala yunfikuna biha. Infak itu di sini juga adalah infak yang bersifat wajib. Jadi ada infak sunnah, itu sedekah. Ada infak wajib, itu zakat. Infak sunnah itu sedekah. Ya terserah kita wajib, tidak ya zakat. Mau ngasih 20.000 tidak ada kriteria, tidak ada ketentuan tersendiri kalau sedekah itu, tapi yang bersifat sunnah. Tetapi kalau itu ada bersifat sedekah bersifat wajib dalam hal ini zakat, maka itu ada ketentuannya. Oke, Bu. Iya, misalnya nih
pada saat kita punya banyak kebun, betul. ya kita banyak ada sapi banyak, ada hewan yang lain misalnya ya, maka itu kan ada ketentuannya. Jadi hasil pertanian itu kan harus dikeluarkan zakatnya pada saat panennya, bukan karena setahunnya ya, tapi pada saat kita panen maka kita itu harus mengeluarkan zakatnya. Nah, misalnya kita punya lahan persawahan yang luas, itu ada kriterianya, ada syaratnya. Kalau sudah sampai 650 kilo gabah kering, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, kalau dia misalnya pada saat dia pengolahan lahan itu dia menggunakan teknologi, maka itu keluar 5%. Tapi kalau misalnya tanpa itu 10%. Ya, beda dengan sedekah yang sunnah tadi itu. Ya, kita mau bersedekah 10.000, 20, 30, itu terserah kita, tidak ada syarat ketentuan yang harus kita penuhi. Berarti zakat itu bisa dikatakan infak wajib dan juga sedekah wajib seperti itu, Bu. Ya, jadi zakat itu dengan aturannya. Ya, zakat itu infak yang bersifat wajib. Ya. Infak yang bersifat wajib atau sedekah yang bersifat wajib dengan syarat dan ketentuannya tadi. Makanya tadi sejumlah harta tertentu tadi itulah ada nisab, ada haul yang harus dipenuhi. Betul. Oke, jadi seperti itu para pembelajar hukum tadi seperti yang dijelaskan oleh Ibu Irma tadi menjelaskan tentang bagaimana membedakan dari zakat, infak, sedekah. Kalau sedekah sendiri kan itu kan ada namanya dana sosial keagamaan. Nah, itu diatur dalam undang-undang sebenarnya. DSKL, dana sosial keagamaan lainnya ya, terserah mau donasi itu dana sosial keagamaan. Misalnya kita ada saudara yang lagi kena musibah, itu bisa, itu dana sosial keagamaan juga yang lainnya seperti itu. Sudah sangat jelas tadi ya para pembelajar hukum, makin seru nih Bu penjelasannya. Oke, berikutnya kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya, itu perencanaan Bu terkait zakat, infak, sedekah ini atau lebih ke fokus kepada zakatnya. Itu seperti apa? Mengingat juga sekarang kan untuk perencanaan di era digitalisasi lebih memudahkan lagi Bu ya untuk penyaluran dan persiapan perencanaan zakat itu sendiri. Silakan Ibu. Zakat itu kan sebenarnya yang di awal saya sudah menyimpang adalah syariat Islam ya, syariat Islam, ajaran Islam yang kemudian negara mengadopsi itu karena memang Islam itu akan taat atas perintah nilai-nilai ini. Maka di dalam hal pengelolaan zakat itu negara mengambil peran yang luar biasa di situ. Ya kan, dengan lahirnya Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, di situ diterjemahkan bahwa pengelolaan zakat itu adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam hal pengumpulan dana zakat, kemudian pendistribusian dan pendayagunaan. Nah, dalam konteks perencanaan misalnya, negara yang tadi saya sampaikan khusmin amma itu kan perintah yang wajib ya, artinya paksa mereka ambil. Caranya maksa kan waktu kan Sayyidah Umar itu memaksa umat Islam yang enggan mengeluarkan zakatnya itu dipaksa untuk mengeluarkan zakatnya. Maka dalam konteks negara, maka negara membentuk namanya lembaga amil zakat atau Basnas, Badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk oleh pemerintah yang non kementerian. Nah, ini di dalam kewenangannya dia melakukan yang namanya penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan. Nah, tentu diawali dengan yang namanya perencanaan. Perencanaan tentu bagaimana strategi ketika dia akan melakukan pengumpulan zakat. Nah, ada banyak yang dilakukan fundraisingnya, misalnya membentuk unit pengumpul zakat. Jadi itu amanah undang-undang. Jadi salah satu bentuk perencanaan yang dilakukan oleh pranegara dalam pengelolaan zakat itu adalah membentuk yang namanya unit pengumpul zakat di kementerian, kesekretariatan kementerian, ke lembaga tinggi negara, dan BUMN, Badan Usaha Milik Nasional, Badan Usaha Milik Negara yang skala nasional, dan BUMD, kemudian perusahaan-perusahaan swasta. Itu ada namanya UPZ, unit pengumpul zakat, yang punya tugas di dalam pembantuan untuk mengumpulkan zakat.
Nah, karena memang tadi dalam konteks perencanaan, Basnas tidak akan mampu menjangkau untuk dalam hal pengumpulan, pendistribusian dan pendagunan ketika dia tidak berkoordinasi dengan unit pengumpul zakatnya. Nah, itulah misalnya di beberapa ya, kita konteksnya Kaltim ya, Basnas Kaltim. Saya lihat di tahun ini ya, mulai dari tahun 2021, 22 sampai 24 itu ada sejumlah dana zakat terkumpul sebanyak 170 miliar. Ini pun sebenarnya jauh karena kan targetnya sebenarnya 6 triliun. Bayangin, targetnya Kaltim itu 6 triliun, tapi itu target proyeksi, tetapi realisasinya berapa? Hanya 175 miliar. Di tahun 2024 itu ada 16,6 miliar yang terkumpul dana zakat. Kemudian di tahun 2023 itu ada 14,4 miliar. Tahun 2022 itu sebanyak ada 8,8 miliar. Tahun 2021 itu ada 7,6 miliar dan terakumulasi 170 miliar. Yang targetnya sebenarnya Basnas itu adalah 170 miliar. Nah, tapi itu realisasi. Proyeksinya sebenarnya 6 triliun, masih sangat jauh. Sangat jauh ya. Ya, kan muncul pertanyaan, kenapa bisa? Ya, apa? Ya berarti jauh sekali. Iya, dari targetnya. Jadi kalau kita melihat realitas, perintah zakat itu kan sebenarnya kepada orang-orang yang sudah mampu. Ya. Ya, punya harta, kemudian syaratnya terpenuhi, milik sendiri. Ya, nah itu. Tetapi kemudian kalau kita melihat sebenarnya siapa sih muzaki yang terkumpul 16,6 miliar itu? Apakah dari wajib zakat pribadi umat Islam? Tentu iya. Iya kan? Tetapi kemudian apakah itu diambil dari masyarakat umum? Itu bisa lihat, ternyata tidak. Ternyata karena ketika kita detailkan data-data itu, ya kan, yang misalnya 16,6 miliar itu sebagian dari BUMN. BUMN skala provinsi, ada yang BUMN skala daerah. Misalnya Bank Kaltentara itu mengumpulkan berapa ya? 1,5 miliar per tahunnya. 1,5 miliar per tahunnya. Itu diambil dari siapa? Dari karyawan, diambil dari laba perusahaan karyawan yang kemudian dikumpulkan itu. Jadi bukan diambil. Jadi ketika kita melihat kenapa jauh sekali, karena memang ya kesadaran berzakat kita itu secara kelembagaan, digarisbawahi, secara kelembagaan. Saya yakin umat Islam itu berzakat kepada keluarganya, kepada kerabatnya, kepada anak, dan dia salurkan sendiri. Tetapi secara kelembagaan itu masih minim. Kenapa ya? Saya nggak tahu. Apakah karena mereka ya mungkin dengan menyalurkan sendiri itu lebih puas, misalnya bisa langsung bermanfaat kepada keluarga atau kerabat. Nah, secara kelembagaan ternyata ada nilai-nilai positifnya ya. Nanti kaitannya dengan kalau kita nanti bahas, misalnya kalau orang berzakat secara kelembagaan itu bisa mengurangi penghasilan kena pajak atau PKP. Oke, kita akan bahas ya itu Mbak Umu. Kenapa memang harus kita berzakat secara lembaga. Kalau diunmulkan dari unmul kembali ke unmul. Iya, betul sekali, Bu. Oke. Baik, Ibu. Terus bagaimana, Bu, tentang sejauh ini mungkin Ibu bisa menjelaskan terkait konsep pelaksanaan zakat sebagaimana mestinya. Tadi sudah diuraikan sedikit, mungkin lebih jelasnya lagi nanti. Dan kemudian bagaimana Ibu sudah melihat sejauh ini gitu, bagaimana sejauh ini Ibu selaku orang yang memahami betul gitu. Kita bisa mengatakan pakar gitu ya untuk dalam bidang zakat ini. Bagaimana implementasi pelaksanaan zakat yang sejauh ini Bu telah amati? Silakan. Nah, kalau kita berbicara tentang penerapan ya, saya katakan bahwa Kaltim 6 triliun, tapi realisasinya 170. Ya, ada satu yang menarik ya, aspek tataran ini. Sangatta itu, Kutai Timur itu, pengumpulan zakatnya per bulan itu 1,5 miliar. 1,5 miliar. Ya kan? Ya. Terus apa yang menjadi faktor yang menyebabkan penghimpunan itu cukup besar ya, 1,5 miliar? Ternyata itu adalah adanya
kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala daerah. Oke. Jadi kebijakan dikeluarkan oleh kepala daerah untuk mewajibkan semua ASN, ya kan, semua ASN untuk berzakat secara kelembagaan. Nah ini pernah terjadi tahun 2015 waktu itu masih gubernurnya masih Pak Awam Faruk almarhum. Itu pernah terjadi itu. Beliau mengeluarkan surat instruksi kepada seluruh OPD ya, termasuk BUMN yang skala provinsi itu. Nah, itu kemudian dari kebijakan itu ya adanya justifikasi dari pimpinan ternyata mempunyai dampak positif ya. Nah, itu yang kita harapkan sebenarnya ya. Saya mengalami di Unmul itu ya jauh sekali dari realisasi itu, karena ya itu tadi saya sih meyakini bahwa teman-teman itu masih berzakat secara personal kepada keluarga, tetapi dari aspek kelembagaan itu kita masih jauh. Harapannya dengan kita berzakat secara kelembagaan itu tadi kita bisa membantu anak-anak mahasiswa kita yang miskin, yang tidak mampu membayar UKT, yang orang tuanya tiba-tiba harus putus kerja. Masih banyak anak-anak kita di umur itu masih hidup dalam taraf tidak mampu. Dan kita tidak mampu mengakomodir semua karena kita sendiri masih minim. Nah itu tadi ya, bagaimana teman-teman kemudian semua teman dosen, teman tendik mau berzakat secara di lembaga dari Unmul dan kembali kepada Unmul. Ya, seperti itu. Oke, untuk pelaksanaan zakatnya tadi sudah jelas Bu ya. Bahkan ada daerah tertentu yang tadi sebutkan Ibu itu sudah sangat tinggi ya, gitu ya. 1,5 miliar. 1,5 miliar itu basicnya dari regulasi adanya regulasi yang dikeluarkan oleh kepala daerah untuk mendorong semua ASN dan BUMN-nya untuk berzakat secara lembaga. Bu, jadi itu tadi tentang pelaksanaannya Bu ya. Kemudian Bu, pendayagunaan dan pendistribusian dan pendayagunaan zakat sejauh ini itu seperti apa Bu? Kalau kita mengacu kepada program Basnas provinsi ya, mungkin tentu ada beberapa program yang mereka sudah canangkan di sana ya. Ada dibagi, zakat diperuntukkan untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk kesejahteraan ekonomi, kemudian untuk sosial, dakwah, advokat dan dakwah. Nah, saya melihat yang alokasi yang paling besar itu ada di aspek ekonomi. Ya, karena memang kan zakat itu kan ada dua macam ya. Ada zakat produktif dan ada zakat konsumtif. Nah, jadi kalau misal zakat itu kan tadi tujuannya kalau kita melihat zakat itu kan untuk mensejahterakan dan mengentaskan kemiskinan. Nah, ketika tujuan itu hendak dicapai, tentu harus ada program strategis yang mendorong itu. Maka ketika saya melihat dalam data atau kegiatan program diluncurkan oleh Basnas provinsi, salah satunya adalah bagaimana mensejahterakan atau mendorong perekonomian umat, itu lebih banyak alokasinya di situ, hampir 1,5 miliar yang ada di situ. Nah, dibanding dengan misalnya advokasi, ada juga yang tinggi kemanusiaan, misalnya banjir bandang, kemudian gempa bumi, ada alam ya. Pendayagunanya sampai ke situ juga. Sampai ke situ. Nah, kemudian aspek pendidikan itu ada sejauh ini harus lebih 500 miliar saya lihat itu. Jadi ada Kaltim Cerdas, Kaltim Sehat, ada untuk kesehatan, ada untuk membantu para UMKM untuk bisa misalnya dari dia diberdayakan, dibina, kemudian dia dibina ya, untuk kemudian dibantu dari segi pemodalan, dibantu dari segi marketingnya, kemudian dibantu dari aspek pendistribusian produk-produknya. Itu saya lihat itu ada ya. Kemudian nanti setelah mereka berkembang, saya pernah itu ada di Muang, desa Muang, langganan kita nih, Unmul itu berlangganan sama desa Muang, itu binaan Basnas. Itu ketika kita akan melakukan yang namanya Idul Kurban ya, kita ngambil di sana tuh kelompok tani yang punya komunitas di situ, itu binaan Basnas. Jadi awalnya mereka itu kelompok tani yang
membudidayakan sapi. Awalnya mereka punya sapi 10, dibantu oleh Basnas 10. Nah, dalam perjalanan kurun waktu sampai 3 tahun kalau nggak salah ya, mereka sudah memiliki sapi 30 ekor. Nah, kalau sudah 30 ekor kan sudah kena yang namanya nisabnya kan. Kalau sapi itu 30 ekor keluar satu ya. Nah, jadi ya zakatnya tuh satu anak sapi ya, satu sapi yang kemudian umurnya setahun. Jadi ketika saya kemarin tahun lalu itu datang ke sana ketemu dengan para petani, mereka mengatakan alhamdulillah Bu, tahun ini kita sudah menjadi muzaki. Nah itu kan yang diinginkan sebenarnya, memberdayakan, mensejahterakan kelompok masyarakat yang awalnya dia kurang mampu tapi kemudian dia bisa berdaya guna. Masya Allah. Jadi bisa sampai kalau misalkan ada yang kompak ataupun mengumpulkannya sampai ke kelembagaan gitu, mungkin bisa lebih berimpact lagi Bu ya. Ya. Ya makanya memang ya harapannya sih berzakat secara kelembagaan. Oke, sangat menarik ya para pembelajar hukum sekalian. Berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana, nah ini nih mungkin ditunggu-tunggu juga pembahasan terkait zakat pengurang penghasilan kena pajak atau PKP. Di mana regulasinya serta kaitannya juga mungkin ada juga nih bahasanya tentang SPT tahunan dan lain-lain yang mungkin berimpact ataupun menyentuh juga. Bu silahkan nih Bu Irma. Zakat itu kan bukan hanya domain agama ya. Sekarang menjadi yang tadi dari awal saya mengatakan bahwa dalam tata kelola zakat itu domain atau peran pemerintah itu begitu kuat. Membentuk lembaga-lembaga Basnas di tingkat pusat, Basnas nasional, Basnas provinsi. Jadi ada 34 berapa jumlah provinsi, segitu juga jumlah Basnas provinsi, ada Basnas kabupaten kota, dan di bawahnya nanti ada UPZ sebagai unit pengumpul zakat. Nah, tentu peran ini diharapkan untuk nanti bagaimana kemudian pengelolaan zakat itu bisa akuntabilitas, bisa profesional, bisa amanah, bisa mensejahterakan umat tentunya ya. Nah, ada beberapa regulasi yang mengatur tentang Undang-Undang 23 2011 yang mengatakan bahwa zakat itu adalah harta yang harus dikeluarkan bagi seorang muslim dan badan usaha. Itu undang-undang. Undang-undang. Jadi di negara kita itu regulasinya mengatur wajib zakat itu bukan hanya wajib perorangan, tapi juga ada badan usaha yang harus menjadi wajib zakat. Betul. Nah, kemudian kalau kita melihat misalnya apa sih kemudian kok saya sebagai seorang unit pengumpul zakat selalu mendorong bagaimana itu berzakat kelembagaan, karena gini, di dalam undang-undang zakat itu sendiri diatur ada ketentuan yang mengatur di situ, misalnya zakat yang dibayarkan di Basnas dan di lembaga amil zakat LAS itu dapat dikurangi penghasilan kena pajak, dikurangi penghasilan atau PKP. Saya pernah ada penelitian di PKT di Bontang ini beberapa tahun yang lalu, ambil data, terus ditanya harapannya malah orang-orang perusahaan itu bukan hanya mengurangi PKP, tapi bagaimana menghapus PKP. Ya, jadi saya sempat aku bilang berat juga nih Pak kalau harus menghapus. Kalau mengurangi mungkin masih lah ya. Tapi menghapus itu yang berat. Ya. Jadi berarti seperti apa sih sebenarnya ketika zakat itu penghasilan kena pajak yang diatur dalam norma ini pasal 22 tadi ya, bahwa zakat yang diberikan di Basnas jelas itu dapat mengurang penghasilan kena pajak. Jangan di benak kita itu adalah pajak kita berkurang. Tapi penghasilan bruto. Saya mencontohkan begini. Kalau kita berbicara di mana norma yang mengatur tentang itu, pasal itu tentu akan kita mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2010 bahwa zakat atau bantuan keagamaan lainnya yang bersifat wajib dapat mengurangi penghasilan bruto. Yang mana ketentuannya? Itu meliputi pembayaran zakat yang dilakukan oleh wajib zakat perorangan
beragama Islam, kemudian atau wajib zakat yang berbadan hukum yang beragama Islam, kemudian dia membayarkan zakatnya di lembaga yang sudah dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. Makanya tadi saya mengatakan ya harus kalau mau ada zakat pengurang PKP, berzakatlah di lembaga zakat. Karena kalau misalnya nih kita berzakat di keluarga itu kita tidak bisa mendapatkan hak itu. Karena ketentuannya memang harus berzakat di lembaga yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. Kemudian setelah itu kita harus minta bukti setor zakatnya, BSZ, bukti setor zakat. Ya, jadi bukti setor zakat itulah nanti yang akan kita lampirkan ketika kita akan membayar pajak. Nah, contoh misal, tadi saya mengatakan bukan langsung mereduksi yang namanya pajak ya, tapi mengurangi penghasilan bruto. Kita masuk real, contoh misalnya si Hilal atau si A misalnya berpenghasilan dalam 1 tahun itu 250 juta setahun. Dia kan sudah 250 juta itu sudah wajib zakat kan? Iya. Karena wajib zakat penghasilan 2,5%. 2,5%. Ya. Kalau kita kali 250 juta, 2,5%, maka ada sejumlah nominal yang keluar. Maka dia harus mengeluarkan misalnya ya 1 juta misalnya zakat setahunnya dia harus keluar. Misal. Kemudian 1 juta. Kemudian PKP-nya kan tentu ada. PTKP. Dalam SPT itu penghasilan tidak kena pajak. Itu 54 juta. Jadi dikurangi. Jadi dia pengurang. Jadi zakat itu menjadi pengurang penghasilan bruto. Jadi kemudian tadi 250 juta dikurangi misalnya zakatnya itu taruhlah misalnya dia harus membayarkan 6.500.000 misalnya dia bayar zakat setahun ya. Kalau dia punya 250 juta penghasilan kemudian dia 2,5% itu kan 6 juta sekian yang harus keluar. Kemudian dikurangi PTKP-nya tadi penghasilan tidak kena pajak 54 juta. Nah, maka itu real ada sejumlah 180 juta ya, segitu ya. Kemudian nanti dari 180 juta itu kan dia akan dilihat dia masuk golongan apa dalam sistem perpajakan ini. Nah, dia masuk ke dalam ada di perpajakan mungkin akan memahami itu mungkin kalau dia 9%. Jadi 187 tadi kali 9% maka dia harus mengeluarkan pajak itu misalnya 17 juta. Nah, karena dia tadi membayar zakat 6,5 itu kan mengurangi dia punya penghasilan bruto untuk kemudian dikeluarkan pajaknya. Nah, seperti itu. Bagaimana? Maka ketika kita misalnya dalam pelaporan SPT, nah jadi kita SPT tahunan itu yang harus kita tulis kalau kita memang misalnya perusahaan ataukah wajib perorangan sudah berzakat, ya kan dalam setahunnya misalnya nih. Tapi yang menjadi polemik juga ya sekarang ya. Kenapa? Kalau kita ngacu standar untuk zakat itu sekarang kan untuk zakat profesi itu kan emas 85 gram. Harga emas sekarang satu per gramnya 1,4 atau 1,6. Ya. Nah, itu kan kalau 85 kali 1,6 itu kan 130 sekian ya, 134 juta. Dengan gaji kita misalnya PNS golongan 3D. Ya, gaji pokok tambah gaji serdos, ya kan? Tambah penghasilan lain, itu diakumulasi berapa? Nah, kalau misalnya sudah mencapai nisabnya 85 gram, maka kita harus mengeluarkan zakat profesinya. Nah, dari ketika kita mengeluarkan itulah nanti kita ambil, kalau kita menyetornya di Basnas atau di LAS, bukti setor itu kita ambil. Dan pada saat perhitungan pelaporan SPT tahunan disampaikan bahwa saya mengeluarkan zakat, dan itulah nanti mengurangi penghasilan bruto. Jadi mungkin ada ininya juga Bu ya, kayak pengurangan penghasilan bruto itu yang menjadi impact daripada adanya zakat PKP ini ya Bu. PTKP ini dalam pelaporan SPT tahunan lagi bagi pekerja gitu ya Bu. Jadi hal-hal seperti ini sekarang ya awalnya ya saya sangat memahami awalnya itu semacam
ada persaingan antara dirjen pajak dengan dirjen zakat jadinya kan. Padahal sebenarnya ketika kita memahami bahwa dengan kita berzakat itu sebenarnya akan juga membantu kita dalam aspek perpajakan. Maka ketika zakat itu ditarik ke dalam sistem perpajakan, seperti itulah kondisinya. Jadi zakat atau bantuan sumbangan keagamaan yang bersifat wajib itu bisa mengurangi penghasilan bruto. Baik. Tadi Ibu juga menyebutkan ya, zakat itu dikeluarkan oleh individunya sendiri, yang si pekerjanya itu sendiri, dan juga badan usaha. Nah, kalau misalkan yang memiliki badan usaha ini juga bekerja gitu loh Bu, itu yang mengeluarkan zakat itu seperti apa Bu? Silakan. Ini sebenarnya menarik Mbak Umu. Iya. Tadi sempat ya, sebelum masuk dalam podcast ini kan ada diskusi kecil-kecil di dalam forum teman-teman. Jadi begini, sebenarnya memang ini badan usaha yang menjadi wajib zakat itu di dalam Islam sendiri itu tidak ada dalam dalil yang menjelaskan itu. Maka saya mengatakan ini menuai pro kontra, antara yang pro dan yang kontra. Nah, tentu ketika ini diambil, kita melihat diskusi, kemudian konferensi yang dilakukan oleh umat Islam yang berawal dari Kuwait, kalau kita baca ya, bagaimana kemudian zakat perusahaan itu bisa perusahaan itu menjadi wajib zakat, ya kan. Itu perdebatannya begini. Ada beberapa ulama, misalnya Wahb As-Suhaili, kemudian siapa yang ulama usul fikih ini, dia menolak yang namanya zakat perusahaan. Argumentasinya apa yang dibangun? Bahwa ya ketika perusahaan itu sebagai entitas itu mengeluarkan zakat, ya kan, kemudian pemegang sahamnya juga mengeluarkan zakat, itu kan ada double tax yang harus keluar di situ dari sumber yang sama. Jadi kelompok inilah yang tidak ada dalam kontra terhadap perusahaan itu wajib zakat. Dengan asumsi seperti itu tadi. Karena memang ini sebenarnya ranah ikhtilaf, ijtihad. Jadi tidak ada nas yang secara jelas dan secara qat'ih yang menjelaskan tentang perusahaan itu menjadi wajib zakat. Ini hal-hal yang diperselisihkan. Ya. Tetapi kemudian bagi yang pandangan yang pro terhadap itu, dia mengargumentasikan bahwa kenapa kemudian perusahaan harus wajib zakat? Karena pertama ada nilai-nilai kemitraan yang dibangun di situ, ada nilai-nilai komersial yang harus di situ, dan ketika misalnya pemilik sahamnya setuju untuk keluarkan zakatnya dan perusahaannya memiliki aset tersendiri, maka itu bisa jadikan perusahaan itu bisa menjadi wajib zakat. Tapi itu diambil dari sumber hukum mana? Sumber hukum minor, yang masalah mursalah. Maka muncullah yang namanya ini karena ada kemaslahatan di situ. Nah, inilah kemudian ya tadi saya sampaikan, sebenarnya pengumpulan zakat di Indonesia itu masih kecil secara wajib perorangan. Iya, Bu. Siapa yang penyumbang terbanyak dana zakat? Itu tadi perusahaan ya, Bu, yang memang kayak income-nya seperti apa? Misalnya BUMN, perbankan, corporate, perusahaan-perusahaan itu kalau dibuatkan surat yang skala nasional, skala daerah itu bisa ditarik itu kalau kemudian pemerintah membuatkan satu regulasi dari aspek teknis, maka bisa. Maka ini pun terjadi di zamannya Pak Faruk. Berarti memang ya Bu ya, kayak misalkan penyumbang zakat yang cukup besar itu memang dari badan usaha itu. Badan usaha entah itu BUMN, BUMD ataupun badan usaha kecil yang dibuat oleh masyarakat. Itu bisa. Kampus, perguruan tinggi. OPD, dan memang sasarannya untuk kelembagaan itu sendiri lebih kepada tempat apa ya Bu, sudah terencana Bu sasarannya kemana kan. Tetapi perusahaan, sekalipun perusahaan itu misalnya sudah, itu harus ada ketentuannya di dalamnya, antara pemegang saham mau nggak dia untuk kemudian supaya tidak double nih. Bagaimana kemudian kalau dia sepakat misalnya dengan ketentuan itu ada beberapa ketentuan, diminta persetujuannya, kemudian
ya tadi diminta persetujuannya apakah memang pemegang saham ini setuju ketika misalnya perusahaan itu juga dikeluarkan zakat keuntungannya di dalam situ. Takutnya kan tiba-tiba kalau tidak ada persetujuan dari pemegang saham kayak tiba-tiba ada pemotongan dan atau kan double atau double. Misalnya pemegang saham sudah mengeluarkan zakatnya, tiba-tiba dari badan usahanya juga mengeluarkan zakat. Tapi kemudian ketika itu diharmonisasikan dalam undang-undang perpajakan, perusahaan pasti mau. Perusahaan pasti mau Bu ya. Oke. Kenapa? Karena kan zakat yang dibayarkan itu kan mengurangi penghasilan pajak penghasilan. Iya betul Ibu. Betul. Bayangkan kalau dia pajaknya tinggi terus dia bayar zakat. Iya. Penghasilan brutonya kan dikurangi. Betul. Oke, baik Ibu. Menarik sekali teman para pembelajar hukum sekalian. Berikutnya mungkin ini juga mungkin tadi sudah disinggung Bu ya tentang kita mungkin bahas intisari aja Bu ya. Intisari di pasal 23 tahun 2011 mungkin juga para pembelajar hukum itu ingin mengetahui isi pasal 23 Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 itu sendiri isinya apa, yang dari tadi Ibu Irma sudah menyebutkan berkali-kali gitu. Kalau kita bicara tentang tata kelola zakat itu kan memang adanya basic regulasinya ada di Undang-Undang Zakat 23 2011 yang tadi disampaikan peran negara begitu kuat ya untuk kemudian menata kelola zakat itu karena tujuannya sebenarnya adalah untuk mensejahterakan umat, mengentaskan kemiskinan. Kemudian di undang-undang ini sebenarnya ada tidak menafikan ya peran masyarakat dalam ini membantu maka dibuka namanya lembaga amil zakat. Nah, ada lembaga misalkan skala nasional, kita bisa dompet apa, rumah zakat, Las Muhammadiyah, itu yang skala nasional itu. Jadi dia memang harus terdaftar, bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan kemasyarakatan. Ya. Tapi yang menjadi polemik ini Mbak Umu, kan dulu ya kita kan namanya ada zakat yang dikelola secara perorangan, guru ngaji, ya kan? Guru ngaji kita menerima, mengumpulkan dan mendistribusikan takmir masjid itu juga. Nah setelah ada undang-undang ini kemudian ini di judicial review oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap pasal kalau nggak salah pasal berapa ya, pasal 18 ya, pasal 18 dalam undang-undang zakat ini karena yang boleh melakukan pembantuan untuk pengumpulan, pendistribusian dan penyalahgunaan zakat itu adalah lembaga amil zakat yang sudah terdaftar. Nah bagaimana dengan fakta realita yang ada di masyarakat yang mungkin belum terjangkau yang namanya badan amil zakat atau LAS ya, kita tahu macam di Makam Hulu, Kalimantan Timur kan dengan dengan geografis yang begitu luas, infrastruktur yang belum memadai, jadi untuk menjangkau daerah-daerah terluar itu kan agak sulit ya. Kalau misalnya di sana tidak ada BAS, tidak ada badan amil zakat, tidak ada LAS, tapi yang ada hanya guru ngaji, takmir masjid yang melakukan itu, terus apa iya mau ditindak pidana? Karena ada kan dalam undang-undang zakat itu apabila barang siapa yang melakukan pengumpulan kemudian pendistribusian dan penggunaan zakat yang bukan kewenangannya maka dia bisa dipenjara. Nah itulah yang kemudian dianggap oleh sebagian masyarakat dianggap ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Maka diadakan judicial review, maka keluar putusan Mahkamah Konstitusi pada waktu itu norma pasal itu tidak mengikat selama dia dianggap harus terdaftar, harus bergerak di bidang dakwah. Karena pada faktanya di Indonesia dengan wilayah yang begitu luas masih banyak pengolah amil ya, amil sebenarnya amil zakat yang takmir perseorangan. Nah, itu banyak itu. Nah kalau kita berbicara tadi dengan misalnya kenapa sih harus didorong secara kelembagaan? Ya karena itu tadi aspek impact positifnya adalah khususnya ya ketika kita kena pajak penghasilan yang dalam undang-undang perpajakan itu kan. Nah kita penghasilan bruto itu jadi kita bisa pengurangan penghasilan bruto, jadi PKP kita itu bisa turun. Ya dengan adanya kita berzakat secara kelembagaan, tapi harus berzakat di lembaga zakat. Di mana itu? Di Basnas. Nah atau di lembaga zakat Ummul. Saya bisa mintakan nanti ke Basnas nih ada dosen Ummul nih yang berzakat sekian.
Saya kasih bukti sekotornya, nanti saya mintakan bukti supaya nanti bisa dijadikan sebagai diklaim dalam SPT tahunan kita itu bahwa kita sudah berzakat secara lembaga, melampirkan bukti sektor zakat, dan itu bisa menghalangi penghasilan bruto terhadap PKP kita. Penghasilan kena pajak itu kan dalam dalam undang-undang. Nah itulah tadi perlu ada harmonisasi. Bahkan tadi saya baca dalam websitenya DJP, Direktorat Pajak ya, ya itu sudah ada simulasi sebenarnya. Begitu dia mendorong bagaimana kita berzakat secara kelembagaan, dan sebenarnya juga ya pajak juga bisa terrealisasikan, pengurangan PKP juga terjadi di sana. Seperti itu. Menarik sekali Bu ya. Ternyata impact daripada zakat itu sendiri tuh luas sekali Bu ya. Bukan hanya menyentuh kayak ranah kayak memang kewajiban kita kepada Allah gitu yang diperintahkan, tapi memang ada impact di balik itu semua gitu. Memang hukum Islam memang seperti itu Bu ya. Selalu memberikan kita ada perintah, dan pasti tentunya akan ada timbal balik yang jauh lebih baik lagi. Sangat menarik untuk pembahasan zakat pada hari ini, para pembelajar hukum sekalian. Baik, mungkin saya sudah banyak sekali mendapatkan kesimpulan, tapi intinya seperti ini. Tadi Ibu juga sudah menjelaskan Bu ya tentang itu zakat itu penting bukan hanya karena perintah dari Allah, tetapi juga itu untuk membersihkan. Mana tahu dari penghasilan kita ada sesuatu yang memang di luar, ataupun sesuatu yang memang tidak semestinya ada, itu dibersihkan melalui zakat itu sendiri. Oke, sebelumnya Ibu, saya mau persilahkan Ibu untuk melakukan closing statement Ibu untuk para pembelajar hukum sekalian terkait dengan zakat, baik itu mungkin ada tambahan dari infak sedekah juga, silahkan Ibu. Jadi saya ada membaca ayat dalam Al-Quran itu, wala yahsabannallazi, jadi janganlah kalian orang itu mengira ya apa yang mereka bakhilkan, kikirkan harta itu dalam dirinya itu dari sisi Allah itu adalah baik. Kalau kita misalnya mengira bahwa kalau saya berzakat itu akan nanti mengurangi saya punya harta, mengurangi saya punya rezeki, dikiranya itu baik, kata Allah, bal huwa syarrul lahum. Tapi itu sebenarnya jelek. Ya nanti kita akan, ketika kita kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, kita nanti dikalungkan kekikiran kita itu. kekikiran itu. Jadi karena kikir, sifat tamak kikir tadi itu akan menjadi, kita akan dikalungkan nanti pada yaumil qiyamah. Kemudian Allah sudah mengatakan wala yunfikuna biha wallazina yakshinsuna as-sahba wal fidda, orang-orang yang menyembunyikan emas perak, wala yunfikuna biha, dan tidak menafkahkannya, biha fabashirhum, sampaikan berita ini bahwa mereka akan mendapatkan itu dalam sebagai seorang mukmin yang yakin kepada janji-janji Allah. Dampaknya dari aspek dunia kita adalah satu, membantu saudara-saudara kita, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Jadi membantu 8 asnaf, bagaimana mereka yang kelompok-kelompok yang tidak mampu, yang mustahik tadi itu bisa dari aspek ekonomi bisa terbantukan, mengentaskan kemiskinan, membantu dari aspek kesehatan, membantu dari aspek pendidikan, itu luar biasa. Ya, maka filosofi zakat sebenarnya begini. Kenapa sih? Kan Allah mengatakan kaila yakuna dulata baina al-aghniya'i minkum. Harta itu kan bukan milik kita ya. Itu hanya titipan. Filosofinya. Kenapa Allah mensyariatkan zakat dalam Islam? Supaya kaila yakuna dulata baina al-aghniya'i minkum, supaya harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya. Bayangin kalau orang tidak ada perintah zakat dalam Islam. Ya kan? Alhamdulillah dengan adanya zakat mal, dengan adanya zakat fitrah, saudara-saudara kita yang kekurangan, yang lagi sakit, yang butuh bantuan, itu bisa terbantukan dengan adanya zakat, perintah dari Allah ini, yaitu aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Bahkan sebenarnya itu kan innamas khus min amwalihim sadaqatan tutahhirum tusakkihim biha wa shalli alaihim. Jadi zakat itu membuat kita tenang. Ya. Inna sholata sakanul lahum.
bahwa sesungguhnya ketika kita sudah mengeluarkan zakat tadi, kemudian kita mendapatkan doa, maka itu menjadi penenang bagi kita. Seperti itu ya Mbak Umu. Masya Allah sekali. Masya Allah sekali Ibu Irma tadi sudah menjelaskan tentang closing statementnya. Jadi kita harus sangat bersyukur dengan adanya zakat yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga bagaimana dengan impact daripada zakat itu dan juga manfaat di balik itu semua, Bu. Masya Allah. Terima kasih banyak Ibu Irma sudah berbagi ilmu dengan kami semua dari para pembelajar hukum di Lamin Ilmu Podcastnya Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Terima kasih banyak Ibu Irma. Ibu Irma ini selaku juga pengurus unit pengumpul zakat Unmu dari UPZ Unmu Universitas Mula Warman, juga telah menjelaskan tentang zakat, baik itu infak juga sedekah dan juga pembeda daripada zakat infak sedekah itu sendiri. Terima kasih banyak Ibu, dan juga semoga di bulan suci Ramadan ini para pembelajar hukum tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasanya dimanapun berada, dan juga semakin semangat juga untuk berzakat, berinfak juga bersedekah di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Terima kasih banyak Ibu Irma untuk kehadirannya di tengah-tengah ini kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya pribadi selaku moderator pada podcast hari ini memohon maaf. Saya Umu Fauzia Syafruddin beserta juga Ibu Irma Suryani SAG pamit undur diri. Terima kasih. Sampai ketemu di Lamin Ilmu Podcastnya Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.